Suatu ketika Elia melakukan perkara yang besar dan ajaib. Dia berdoa dan Tuhan langsung menyatakan kuasa dan mujizatnya. Itu terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Dan pada saat Isabel, permaisuri Raja Israel yang bernama Ahab mendengar berita bahwa Elia menangkap para nabi dan membunuh mereka karena perintah Tuhan, Isabel marah. Isabel mengancam Elia, besok pada saat seperti ini engkau akan kubunuh. Apa reaksi Elia setelah mendengar kabar seperti itu? Kita perhatikan 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 sampai dengan 8. Elia pun ketakutan lalu pergi menyelamatkan dirinya. Setelah sampai ke Berseba di wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke dalam gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, kata ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ia lalu berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka sebelah kepalanya ada batu bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ketika Elia mendengar bahwa dirinya akan dibunuh oleh Isabel, ayat yang ketiga mengatakan Elia ketakutan. Ketakutan artinya suatu tanggapan emosi terhadap ancaman. Ketika Isabel mengancam bahwa dia akan dibunuh, maka Elia memberikan suatu tanggapan perasaan. Wah, aku akan dibunuh. Setelah dia menanggapi perkataan Isabel, dia menjadi ketakutan. Ketakutan juga berarti perilaku spesifik untuk melarikan diri, menghindar terkait peristiwa yang akan datang. Ketika ia mendengar besok aku akan dibunuh, maka dia memiliki satu tindakan perilaku untuk menjauhkan diri supaya besok dia tidak dibunuh. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ketiga, Elia pun ketakutan lalu dia pergi. Itulah yang dinamakan dengan ketakutan. Mengapa Elia ketakutan? Yang pertama, Elia mengamini perkataan Isabel. Elia mengamini perkataan yang negatif. Jadi pada saat seseorang mendengar berita negatif dan dia mengamini, maka dia akan menjadi seorang penakut. Maka dia akan terus diliputi dengan ketakutan. Kemudian, mengapa Elia ketakutan? Sebab rasa takut sudah mendapatkan tempat di dalam kehidupannya. Ketika Elia mendengar berita dia akan dibunuh,
itu ada rasa takut di dalam diri Elia, dan dia terus pikirkan, dia akan dibunuh, dia akan dibunuh, dia akan bunuh. Dengan mengulang-ulang berita negatif, maka berita negatif mendapat tempat di dalam kehidupannya. Yang ketiga, mengapa Elia ketakutan? Sebab dia merasa tidak berdaya menghadapi seorang permaisuri. Dia tidak dapat mengatasi kekuasaan yang dimiliki oleh Isabel. Nah, jadi ketakutan dalam kehidupan seseorang terjadi ketika orang itu mengamini perkataan negatif. Ketika orang itu memberi tempat bagi perkataan negatif di dalam dirinya. Ketika orang itu kembali mengatakan, saya memang orang yang tidak berdaya. Saya memang orang yang tidak memiliki kekuatan. Saya memang orang yang tidak dapat mengatasi permasalahan. Maka orang itu akan dikuasai oleh ketakutan. Jadi untuk menjadi seorang yang tidak takut terhadap permasalahan hidup, jangan mengamini perkataan negatif. Jangan mengamini pikiran negatif. Jangan mengamini perasaan negatif. Untuk tidak menjadi seorang yang ketakutan, jangan menyimpan berita negatif di dalam diri ini. Untuk tidak menjadi seorang yang ketakutan, harus sadar, saya adalah umat pemenang. Saya adalah umat Allah. Saya mempunyai Allah yang besar. Maka kita akan lepas daripada ketakutan itu sendiri. Ketakutan yang hadir dalam diri Elia membawa akibat roh dan jiwa Elia dibelenggu oleh ketakutan. Ketika roh dan jiwa seseorang dibelenggu oleh ketakutan, maka relasi dia dengan Tuhan akan terputus. Jiwa yang berisi pikiran, perasaan, dan kehendak semua dimatikan. Sehingga seluruh kehidupannya berfokus kepada ketakutan. Yang kedua, akibat ketakutan, seseorang akan terus berfokus kepada dirinya sendiri. Dia tidak akan mempercayai orang lain. Dia tidak akan berteman dengan yang lain. Pokoknya saya percaya kepada diri sendiri sekalipun saya lemah. Sekalipun saya tidak bisa mengatasi masalah. Pokoknya saya harus berfokus kepada diri sendiri. Akibat ketakutan, seseorang bisa menjadi stres. Stres artinya gangguan mental yang dialami oleh seseorang karena adanya tekanan. Jadi pada saat Elia mendengar berita negatif dia akan dibunuh, lalu berita negatif dia taruh di dalam hati, di dalam kehidupannya, berita negatif ini menekan jiwanya sehingga dia menjadi orang yang stres. Dia menjadi orang yang sulit menenangkan pikirannya. Dia menjadi seorang yang sulit mengendalikan dirinya. Dia menjadi seorang yang selalu kebingungan. Dia menjadi seorang yang selalu menyepi. Dia menjadi seorang yang selalu menghindar dari orang lain. Dia menjadi seorang yang mudah merasa lemas. Dia menjadi seorang yang terus berpikiran kehidupan ini tidak ada harapan.
Dia menjadi seorang yang terus memiliki detak jantung yang terus berdebar-debar. Dia menjadi seorang yang mengalami penurunan nafsu makan. Di dalam ayat berikutnya, di sana dikatakan, ketika Elia diberi makan oleh Tuhan, roti bakar dan air, Elia kemudian tertidur kembali dan dia mengalami proses tidak memiliki nafsu makan dengan baik. Sampai malaikat itu 2 kali memberi makan Elia. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ketakutan merusak kehidupan kita. Ketakutan merusak kepribadian karakter kita. Ketakutan merusak rumah tangga kita. Ketakutan merusak bisnis kita. Ketakutan merusak masa depan kehidupan kita. Sebab kita berpusat kepada diri sendiri. Tidak butuh pertolongan Tuhan. Dan tidak ada keinginan untuk mendekat kepada Tuhan. Tidak ada keinginan bagaimana supaya lepas dari permasalahan hidup. Seperti Elia, di sini dikatakan, dia berdoa, ambillah nyawaku. Dia tidak berkata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Dia tidak berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku mau dibunuh oleh Jezebel. Tetapi dia berkata, cukuplah aku, ambillah nyawaku. Jadi ketakutan yang ada di dalam diri seseorang mengakibatkan orang itu putus asa dan ingin mengakhiri kehidupan. Dia ingin lepas dari permasalahan yang menekan dirinya. Dia ingin bebas dari tekanan yang ada di dalam dirinya. Ketakutan bukan sesuatu yang harus kita pelihara. Ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Rasul Paulus berbicara kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada umatnya. Jadi ketakutan yang di dalam pikiran kita, perasaan kita, kehidupan kita, semua bukan berasal dari Tuhan. Semua sengaja ditabur oleh setan dalam kehidupan kita. Lewat apa? Lewat perasaan yang ada di dalam diri kita. Lewat jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak di dalam diri kita. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, haruslah kita berkata, saya telah mati terhadap tubuh jasmani ini. Saya telah mati terhadap kedagingan. Saya hidup di dalam kebenaran. Jiwa yang ada di dalam tubuh ini harus disucikan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Harus dibasuh oleh darah Yesus Kristus. Supaya pikiran, perasaan, dan kehendak kita semua berlandaskan firman Tuhan. Semua dilindungi oleh Tuhan. Sebab lewat darah Yesus Kristus, setan tidak akan berani untuk mengganggu kehidupan jiwa kita. Lewat darah Yesus Kristus, setan tidak bisa memporak-porandakan jiwa kita. Pikiran, perasaan, kehendak kita dibungkus oleh darah Yesus Kristus, disucikan oleh darah Yesus Kristus, sehingga ketakutan itu
jiwa kita. Ketakutan bisa mengganggu roh yang ada di dalam diri kita. Roh ini tidak ingin bersekutu dengan Tuhan. Roh ini tidak ingin mendekat kepada Tuhan. Roh ini tidak akan mempercayai Tuhan. Sebab seluruh kehidupannya dikuasai oleh ketakutan. Apa yang sedang saudara takuti pada saat ini? Saudara mungkin diliputi oleh ketakutan tentang masa depan. Orang-orang mengatakan masa depan akan terjadi kelaparan yang hebat. Masa depan uang tidak berguna untuk membeli sesuatu. Saudara, kalau ini sudah saudara terima dalam pikiran saudara, lalu saudara taruh di dalam hati saudara, saudara akan diliputi oleh ketakutan tentang masa depan. Masa depan aku akan mengalami kelaparan. Masa depan aku akan mengalami kesusahan. Masa depan aku akan mengalami penderitaan. Itu berita negatif, harus kita buang. Oleh sebab itu, mulailah dengar-dengaran kepada Tuhan. Mulailah dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Mulailah dengar-dengaran kepada berita yang positif. Berita yang negatif, anggaplah itu sampah yang harus kita buang. Berita negatif itu bukan sampah yang harus kita buang. Jangan pelihara berita negatif. Jangan pelihara sampah di dalam hati kita. Itu akan merusak kehidupan kita. Kita semua diciptakan bukan untuk menjadi orang yang hidup di dalam ketakutan. Ketika kita tidak mempunyai apapun di dalam dunia ini, Allah tidak berkata, engkau akan menjadi orang takut kalau tidak mempunyai apapun di dalam dunia ini. Allah tidak berkata kalau engkau tidak mempunyai uang, engkau harus menjadi orang yang takut. Allah tidak berkata demikian. Ketika engkau sakit, Allah tidak berkata engkau harus menjadi orang yang takut karena penyakitmu. Ketika engkau mengalami penurunan dalam bisnismu, Allah tidak berkata engkau harus menjadi takut karena bisnismu menurun. Ketika rencanamu gagal, Allah tidak berkata engkau harus menjadi orang yang takut karena masa depanmu ada masa depan yang suram karena kegagalanmu. Allah tidak memberikan roh ketakutan di dalam diri kita. Allah tidak menaruh roh ketakutan dalam kehidupan kita. Ketakutan berasal dari pikiran yang terus ditekan oleh setan. Supaya kita menjadi orang-orang yang takut kepada permasalahan yang sedang kita hadapi. Kita berkata, bagaimana mungkin saya bisa hidup untuk bayar anak sekolah, bayar uang sekolah, kegiatan anak-anak di sekolah, demikian banyak uang yang harus saya keluarkan. Kita diliputi oleh ketakutan, bagaimana mungkin nanti, dan bagaimana yang akan terjadi dengan anak saya kalau saya tidak mampu membayar uang sekolah mereka. Kalau saya tidak mampu membayar uang kegiatan mereka di sekolah. Allah tidak memberi ketakutan dalam hal ini. Sebab ketakutan bukan berasal dari Allah. Itu ditanamkan oleh setan di dalam kedagingan yang ada dalam diri kita. Supaya apa? Lewat ketakutan itu tubuh kita menjadi lemah. Lewat ketakutan itu, segala bentuk kekuatan dalam diri kita akan menjadi habis.
Dan lewat ketakutan itu, kesehatan tubuh kita akan terganggu. Saudara, kalau pada saat ini ada rasa takut di dalam dirimu, ada ketakutan di dalam dirimu, lawan ketakutan itu, taklukkan ketakutan itu. Sebab kita adalah umat pemenang. Kita tidak ditentukan menjadi seorang penakut, tetapi menjadi seorang pemberani. Kenapa? Karena iman yang ada di dalam diri kita. Taklukkan ketakutan. Taklukkan ketakutan. Lawan ketakutan. Usir ketakutan dari dalam dirimu. Takut tentang masa depan. Masuk dalam masa depan yang suram. Menderita, kekurangan, tidak punya uang, dan lain-lain. Takut dengan biaya-biaya kehidupan di hari-hari yang akan datang. Takut mengalami penurunan dalam bisnis. Takut penurunan dalam kekuatan kesehatan tubuh jasmani. Takut, dan takut. Kita harus menjauhkan diri dari ketakutan. Bukan hanya menjauhkan diri, tetapi lawan ketakutan yang ada di dalam dirimu. Taklukkan ketakutan yang ada di dalam dirimu, sebab engkau adalah pemenang. Engkau diciptakan menjadi pemenang atas setiap permasalahan hidup. Sebab engkau mempunyai Allah yang maha tinggi. Engkau mempunyai Allah yang hidup. Allah yang berkuasa, yang sanggup mengadakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah yang berfirman dan semua itu jadi. Lawan ketakutan. Taklukkan ketakutan. Injak-injak ketakutan di bawah telapak kakimu. Sebab segala kuasa kegelapan, setan, iblis, dan maut telah diinjak-injak oleh Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak Allah, memiliki kuasa, memiliki wewenang, memiliki kemampuan untuk menginjak-injak ketakutan itu. Membebaskan diri dari ketakutan. Hidup di dalam kebahagiaan. Apa yang harus kita lakukan untuk melawan, untuk menaklukkan ketakutan dalam diri kita? Yang pertama, upayakan selalu mencari Tuhan. Lewat doa, puasa, penyembahan, baca Alkitab. Ketika engkau berdoa mencari Tuhan, di dalam Yeremia pasal 29 ayat 13, jika engkau mencari Aku, maka engkau akan mendapatkan Aku. Kita mencari Tuhan bisa lewat doa. Kita mencari Tuhan bisa lewat penyembahan. Kita mencari Tuhan lewat baca firman Tuhan doa kita. Sebab pada saat kita berdoa, pada saat kita menyembah, pada saat kita membaca firman Allah, Allah hadir pada saat itu. Kita dijumpai oleh Allah. Orang yang mencari Tuhan, pasti Tuhan akan menemui mereka. Dengan kata lain, kita menyembah kepada Allah yang ada. Kita bukan menyembah
dalam pasal 18, Elia sudah melihat kuasa Allah. Elia sudah melihat Allah menyatakan dirinya lewat api yang turun dari surga. Tetapi karena ketakutan, segala perbuatan Allah yang luar biasa itu hilang dari pikirannya, hilang dari hatinya. Lawan ketakutan itu, taklukkan ketakutan itu dengan cara terus mencari Tuhan. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Seringkali kalau kita mengalami permasalahan dalam bisnis kita terus berupaya mencari jalan, kita terus mencari info-info, kita terus berupaya mencari bimbingan, kita mencari orang-orang yang sukses dalam bisnis, kita bertanya kepada mereka. Memang itu tidak salah. Tetapi sadarlah, cari Tuhan lebih penting dari segala sesuatu yang kita kerjakan, mencari sesama kita. Cari Tuhan lebih bermanfaat, sebab dengan perjumpaan kita dengan Tuhan, mujizat akan terjadi. Perkara besar bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Realita Tuhan pasti akan nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang tidak dikuasai oleh ketakutan, tetapi dikuasai oleh hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ketakutan harus kita lawan, harus kita taklukkan. Dengan cara apa? Upayakan terus mencari Tuhan. Bukan mencari bagaimana mengatasi ketakutan, bukan. Tapi cari Tuhan. Lalu Tuhan akan memberi kepada kita firman-Nya. Dan firman itulah yang harus kita lakukan. Maka ketakutan itu sudah kita lawan, sudah kita taklukkan. Jadi pada saat ada ketakutan di dalam diri kita, yang pertama, carilah Tuhan. Dia pasti akan menghadapi kita. Dia pasti akan menjumpai kita. Pada saat Tuhan berjumpa dengan kita, Dia akan berfirman kepada kita. Firman inilah yang akan menjadi bentuk senjata untuk melawan ketakutan. Firman inilah akan menjadi kekuatan yang bisa menaklukkan ketakutan. Sebab setiap firman yang keluar dari mulut Allah pasti akan terjadi. Carilah Tuhan selama berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama kita masih bernafas. Carilah Tuhan selama kita bisa berjalan. Carilah Tuhan dan carilah Tuhan. Ketika engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan maksud yang tulus di hadapan Tuhan, mencari Tuhan dengan satu keyakinan bahwa memang saya memerlukan Tuhan, usahamu tidak sia-sia. Apa yang kau kerjakan dalam hal mencari Tuhan, pasti ada upah yang Tuhan berikan kepadamu. Sering orang berkata, buat apa datang kepada Tuhan? Toh usaha kita lancar-lancar saja. Segala biaya dapat terbayar.
Kesehatan tubuh jasmani kita terpelihara. Buat apa cari Tuhan? Kita cari Tuhan bukan karena untuk biaya kehidupan kita. Kita mencari Tuhan bukan untuk kesehatan tubuh jasmani kita. Kita mencari Tuhan bukan untuk rencana kita supaya berhasil. Kita mencari Tuhan untuk membantu kehidupan di dalam dunia ini. Sebab kehidupan di dalam dunia akan berakhir ketika kita mengakhiri kehidupan di dunia ini tanpa Tuhan. Keselamatan tidak ada di dalam diri kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan yang berkata, ketika engkau mencari aku, engkau akan mendapatkan aku. Yang kedua, untuk melawan dan menaklukkan ketakutan, rubah pikiran negatif ke arah yang positif. Elia berkata, Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini adalah pikiran negatif yang ada di dalam diri Elia. Kemudian di dalam diri Elia juga ada pikiran negatif yang berkata, aku akan dibunuh oleh Israel. Setiap langkah pikirannya, aku akan dibunuh oleh Israel. Setiap dia menengokkan kepala ke kiri dan ke kanan, ada kecurigaan tentang dirinya akan dibunuh oleh orang lain. Untuk melawan dan menaklukkan ketakutan, rubah pikiran negatif kepada yang positif. Kita dapat berkata, memang aku lemah, tetapi aku mempunyai Allah yang hebat. Memang aku tidak berdaya, tetapi aku mempunyai Allah yang maha kuasa. Memang aku tidak bisa mengatasi masalah, tetapi aku mempunyai Allah yang bisa mengatasi permasalahan hidupku. Aku tidak akan mengerjakan pekerjaan apapun, tetapi aku mempunyai Allah yang bisa mengerjakan segala perkara yang besar. Aku memang tidak bisa apa-apa, tetapi bersama Allah aku bisa melakukan perkara yang besar. Aku tidak akan berbuat apa, tetapi firman Tuhan katakan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Ubah pikiran negatif ke arah pikiran yang positif. Kalau menjadi khawatir, takut tentang kehidupan anak cucu, rubah ketakutan itu menjadi sesuatu yang positif. Aku percaya anakku akan menjadi anak yang berhasil. Aku percaya anakku menjadi orang yang sukses. Aku percaya anakku menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sekalipun pada saat ini anak-anak kita belum percaya kepada Tuhan. Anak-anak kita meninggalkan Tuhan. Anak-anak kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, tapi milikilah pikiran positif. Aku percaya anak-anakku akan dimenangkan bagi Tuhan. Mereka akan bertobat. Lawan dan taklukkan ketakutan. Ubah kehendak diri sendiri
menjadi kehendak Tuhan. Elia berkata, Tuhan, ambillah nyawaku. Itu kehendak Elia. Elia lari ketakutan untuk menyelamatkan dirinya. Itu kehendak dirinya. Tetapi yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri Elia, yaitu melayani Tuhan, melayani Tuhan, melayani Tuhan, dan melayani Tuhan. Ketika malaikat Tuhan berkata, makanlah, Elia makan, lalu tertidur. 2 kali malaikat datang kembali, bangun dan makanlah. Elia makan. Lewat ketaatan terhadap perintah Tuhan. Dalam ayat yang ke-8, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-8, ia pun bangun lalu makan dan minum. Karena makanan itu ia kuat berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke Horeb, gunung Allah. Jadi pada saat seseorang mengubah kehendaknya, mengubah pemikirannya, mengubah perasaannya dari berfokus kepada diri sendiri untuk berfokus kepada Tuhan, di sanalah firman Tuhan akan bekerja. Di sanalah firman akan memberi kekuatan kepada Elia. Dia hanya makan sepotong roti bakar. Dia hanya minum sedikit air. Tetapi dia bisa berjalan selama 40 hari tanpa makan dan minum pada saat itu. Bukankah pada saat kita mengganti pemikiran, mengganti kehendak diri sendiri dalam kehendak Allah, pada saat itulah Allah yang sedang bekerja dalam diri kita. Pada saat itulah Allah sedang menyatakan realitanya dalam kehidupan kita. Sebab Allah akan bekerja dalam kehidupan kita jika kehendak kita dibuat dan kehendak Allah kita praktikkan. Allah akan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita ketika kita turut kehendak Tuhan. Allah akan mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita ketika kita turut kehendak Tuhan. Allah akan melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita ketika kita turut untuk senantiasa mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Di dalam hati yang memberontak terhadap firman Tuhan, tidak akan ada karya Allah di dalamnya. Di dalam kehidupan yang tidak dengar-dengaran kepada Allah, tidak ada karya Allah di dalam hidup. Sebab kepada orang yang taatlah Allah akan melakukan segala sesuatu rancangannya terjadi dalam kehidupan kita. Yeremia pasal 29 ayat 11. Allah tidak merancangkan malapetaka, tetapi Allah merancangkan kehidupan damai sejahtera untuk memberikan kehidupan masa depan yang berpengharapan. Kalau kita mengikuti kehendak diri kita sendiri, kita akan menjadi hancur. Sebab musuh kita, dia adalah penguasa udara. Paulus katakan dalam kitab Efesus pasal 6, perlawanan kita bukan kepada orang-orang seperti kita, tetapi ada roh penguasa-penguasa udara. Dia akan bekerja yang menanamkan ketakutan dalam diri kita. Kalau kita terus hidup sesuai dengan kehendak diri sendiri,
itu merupakan santapan yang empuk, sehingga setan bisa terus menggerogoti kehidupan kita. Tetapi ketika kita hidup menurut kehendak Allah, berarti kita sedang berada dalam pengawasan Allah. Ketika kita hidup menurut kehendak Allah, berarti kita sedang berjalan menurut perintah Tuhan. Ketika kita hidup menurut kehendak Allah, berarti Allah menyertai kehidupan kita. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau Allah di pihak kita, mana mungkin setan bisa mengacaukan kita? Yesus Kristus, Tuhan kita. Hiduplah menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Kalau itu menurut kehendak diri sendiri, engkau akan menjadi orang yang kecewa. Karena rancanganmu bisa digagalkan oleh kedagingan dirimu sendiri. Kehendakmu bisa menjadi gagal karena kelemahan di dalam dirimu. Tetapi kalau engkau mengikuti kehendak Allah, apapun kelemahan ada di dalam dirimu, akan Tuhan rubah menjadi kekuatan. Yusuf, dia mendapatkan mimpi, akan dipakai oleh Allah. Saudara-saudara yang merancangkan hal yang jahat, dia ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur yang kering, dijual, dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi selama dia hidup menurut kehendak Allah, Allah membela Yusuf. Yusuf diorbitkan oleh Allah di Mesir menjadi penguasa raja. Itulah kehidupan yang mengikuti kehendak Tuhan. Yusuf tidak dipenuhi dalam ketakutan pada saat dia dijual. Yusuf tidak dipenuhi dengan ketakutan ketika dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Yusuf tidak ketakutan ketika dia difitnah oleh istri Potifar. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Yang ada di dalam dirinya bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Yang ada di dalam dirinya bagaimana aku hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Yusuf hidup sesuai dengan firman Tuhan, firman itulah yang menyelesaikan permasalahan Yusuf. Sebab di dalam firman ada kehidupan. Di dalam firman Roh Allah yang mengerjakan kehendak-kehendak Allah. Siapakah yang dapat menahan kehendak Allah? Siapakah yang dapat menggagalkan kehendak Allah? Siapakah yang dapat menentang kehendak Allah? Tidak ada. Apa yang Allah katakan pasti terjadi. Apa yang menjadi kehendak Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita ketika kita taat sepenuhnya kepada Allah. Ketika kita tunduk sepenuhnya kepada firman Allah, kehendak Allah akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kehendak Allah terjadi dalam kehidupan Elia, dia tidak berperang untuk mengenyahkan ketakutan itu. Tidak. Tetapi hanya dengan dengar-dengaran kepada Tuhan, dia dibebaskan dari ketakutan. Jadi seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, kita berupaya untuk terus dengan pendapat diri kita sendiri, dengan akal kita sendiri, usaha untuk melawan ketakutan. Tetapi sadarlah, ketika kita tunduk kepada kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, ketakutan itu sudah kita lawan. Ketakutan itu sudah kita taklukkan. Sebab ketika kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, di sana
Allah membereskan kehidupan kita. Di sana Allah akan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kita. Jadi kita, orang-orang percaya, adalah orang-orang yang beruntung di dalam dunia ini. Sebab bukan hanya kita yang melakukan segala sesuatu di dalam dunia ini, tetapi Tuhan juga yang bekerja untuk kita, mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketakutan harus kita lawan. Ketakutan harus kita lakukan. Saudara, dengan segala nama Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, kita harus membangun manusia roh yang ada di dalam diri kita. Artinya, tempatkan segala bentuk apa yang Tuhan perintahkan pada tempat yang tertinggi dalam kehidupan kita. Terus membaptis diri ini, menenggelamkan diri ini dalam setiap firman yang kita dengarkan. Artinya, setiap firman yang kita dengarkan, lakukan saja. Setiap firman yang kita dengar, percayai saja. Setiap firman yang kita dengar, taati saja. Sebab ketaatan kita akan mendatangkan campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Bangun manusia roh. Berbanyak doa. Berbanyak memuji Tuhan. Berbanyak waktu untuk menyembah Tuhan. Berbanyak waktu untuk baca firman Tuhan. Berbanyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ketika segala bentuk kehidupan manusia roh di dalam diri kita terbangun dengan baik, segala sesuatu yang duniawi ini akan ditekan, dan ditekan. Sehingga hidup kita bukan dikuasai oleh yang duniawi, tetapi hidup kita dikuasai oleh roh. Bukankah di dalam Matius pasal 4, ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, di sana Yesus, manusia Yesus dibentuk. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika setan hendak menghancurkan kehidupan Yesus, setan tidak mempunyai celah untuk menghancurkan kehidupan Yesus. Dengan 3 kali setan berkata kepada Yesus, supaya Yesus tunduk kepada setan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi kalau ada ketakutan di dalam dirimu pada saat ini, ketakutan tentang masa depan, ketakutan tentang mata pencarian, ketakutan tentang kesehatan tubuh jasmani, ketakutan tentang apa yang akan dimakan dan minum, ketakutan dan banyaknya biaya kehidupan yang harus kita penuhi. Buang semua itu. Sebab itu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan sanggup mencukupkan apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan sanggup memberikan yang terbaik bagimu. Malah Dia bisa memberi lebih kepadamu. Jadilah orang Kristen yang berbahagia karena bebas dari ketakutan. Jadilah orang Kristen yang terus memiliki sukacita karena tidak ada ketakutan.
Jadilah orang Kristen yang terus hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena tidak ada ketakutan di dalam dirimu. Jadilah orang Kristen yang bersemangat dalam kehidupan ini. Karena tidak ada ketakutan di dalam dirimu. Jadilah orang yang bisa melawan dan menaklukkan ketakutan dengan jadilah Tuhan. Ubah pikiran negatif menjadi pikiran yang positif. Ubah kehendak diri sendiri menjadi kehendak Tuhan. Bangun manusia roh. Utamakan kegiatan-kegiatan roh yang ada di dalam dirimu. Maka dengan kegiatan roh yang ada dalam dirimu, tubuh jasmanimu akan dikuatkan oleh roh yang ada di dalam dirimu. Sekian firman Tuhan. Mari kita katakan bersama. Aku ditentukan Allah menjadi bukan sekedar pemenang, tetapi lebih daripada pemenang. Aku percaya Allah yang kusembah, Allah yang maha tinggi, maha kuasa, Allah yang hidup, Allah yang sanggup mengerjakan kemustahilan di dalam diriku. Sehingga aku dapat berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kita katakan, haleluya. Kami percaya pembentukan yang daripada Tuhan sudah terjadi dalam kehidupan kami. Kami menjadi jemaat yang bisa melawan dan menaklukkan ketakutan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Firman-Mu sudah mengajar kepada kami untuk tidak menyimpan rasa takut dalam diri kami, tetapi harus menyimpan iman, harus menyimpan kepercayaan, dan harus mempercayakan kehidupan ini
kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah berkat-Mu dalam peribadatan ini. Mulai dari puji-pujian, penyembahan, firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami percaya semua itu adalah karya Allah yang sudah Allah lakukan dalam kehidupan kami. Berkati mereka yang ambil bagian dalam pelayanan di peribadatan ini. Berkati jemaat-Mu yang sudah menaikkan puji-puji yang menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami akan lalui waktu-waktu yang ke depan ini dengan satu keyakinan dan satu prinsip bahwa saya adalah umat pembenar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah mereka. Berikanlah kesembuhan bagi mereka. Mereka yang letih lesu dan beban berat, biarlah hati mereka diarahkan untuk datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang sudah mengalahkan maut, setan, maut dan dosa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Biar kami selalu mengutamakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pulanglah dan terima damai sejahtera, anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya.